Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat hijir Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, "Galilah Taibah." Apa itu Taibah? Namun, sosok itu langsung menghilang. Pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok itu berkata, "Galilah Barah." Apa itu Barah? pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali tidur di tempat yang sama. Dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok itu berkata, "Galilah Al-Madunah." Abdul Muthalib masih belum memahami apa arti mimpi itu. Dan pada malam keempat, sosok itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zamzam." Apa itu Zamzam? Apakah engkau bersedia menjelaskannya kepadaku? Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekat sarang semut. Setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Abdul Muthalib kembali teringat pada cerita zaman dahulu. Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan kembali sumur Zamzam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah dan para jemaah haji. Abdul Muthalib lantas memanggil anak lelaki satu-satunya, yaitu Harits. Ambil cangkulmu, ayo kita gali sumur Zamzam. Kemana kita akan mencarinya, Ayah? Ayah telah mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk mencari lokasi seperti yang dikatakan dalam mimpi. Akhirnya, pencarian mereka berakhir di tempat penyembelihan kurban milik kaum Quraisy, tepat di antara dua berhala besar Isaf dan Nailah. Lihatlah sarang semut dan kawanan burung gagak hitam itu. Ini persis seperti petunjuk dalam mimpi. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Apa yang mereka lakukan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Hei Abdul Muthalib, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku sedang menggali sumur Zamzam. Bukankah sumur itu telah menghilang? Engkau hanya melakukan hal yang sia-sia. Abdul Muthalib tidak menghiraukan pendapat dan pandangan orang lain. Dia terus saja menggali sambil berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib memancing kemarahan para kabilah lain. Sungguh berani sekali kalian menggali tanah di tempat persembahan ini. Kami akan menghentikan kalian meskipun harus berperang. Abdul Muthalib lantas meminta anaknya untuk berjaga-jaga, sementara dirinya terus menggali. Jangan takut anakku. Beberapa hari kemudian, kota Mekah gempar. Tersebar kabar bahwa Abdul Muthalib berhasil menemukan kembali sumur Zamzam yang hilang. Ternyata sumur itu memang benar-benar ada ya. Abdul Muthalib memang hebat. Dia bisa menemukannya. Tidak hanya sumur Zamzam, dia bahkan menemukan harta yang terpendam. Abdul Muthalib sungguh bersyukur karena berhasil menemukan sumur tersebut. Dengan ini, aku tidak akan kesulitan lagi menyediakan air bersih setiap kali musim haji tiba. Terima kasih ya Tuhan. Ayah, lihatlah semua harta ini. Patung emas, pedang hingga baju besi. Nah, sebagian dari harta itu harus kita gunakan untuk membantu kaum yang lemah. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menolong dan mendapatkan julukan Al-Faidah, orang yang amat dermawan. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau akan pergi lagi ke bukit? Benar, para burung telah menungguku. Tidak hanya kepada sesama manusia, Abdul Muthalib juga dermawan kepada para hewan. Dia memiliki kebiasaan menabur remahan roti di bukit agar dimakan oleh para burung. Bersabarlah, jangan berebut. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Kedudukan Abdul Muthalib semakin kokoh, dan dia berhasil menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang membantunya memperkuat kedudukan itu. Salah satu dari anak lelakinya adalah Abdullah, seorang anak yang sangat baik
lembut, pandai dalam bicara, dan suka menolong orang lain. Dialah ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.